Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marimbi Junia Putri Ariza dengan NIM C1D1233071 dari Prodi Bisnis Digital kelas A Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan 10 kasus pelanggaran UU ITE Indonesia dan dunia dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Langsung saja ke kasus yang pertama. Yang pertama ada kasus Baik Nuril pada tahun 2018. Baik Nuril adalah seorang guru di Lombok yang menjadi korban pelecehan verbal oleh atasannya. Karena merasa tidak berdaya, ia merekam pembicaraan tersebut. Namun malah ia yang dilaporkan dan dihukum berdasarkan UU ITE karena dianggap menyebarkan konten asusila. Kasus ini sempat mendapat perhatian dari nasional hingga akhirnya Baik Nuril mendapatkan amnesti dari Presiden. Selanjutnya ada kasus Jering Superman is Dead pada tahun 2020. Sebagai drummer Superman is Dead, ia menulis di Instagram bahwa Ikatan Dokter Indonesia atau IDI adalah kacung WHO. Ia dipenjara karena dinilai menghina organisasi resmi lewat media elektronik, melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik. Selanjutnya, pada kasus ketiga ada kasus Ahmad Dhani yang terjadi pada tahun 2019. Ahmad Dhani dihukum karena mengunggah kata-kata yang dianggap mengandung ujaran kebencian di Twitter terkait politik. Ia dijerat pasal 28 ayat 2 UU ITE yang melarang penyebaran informasi yang mengandung permusuhan berbasis SARA. Yaitu selanjutnya ada kasus Muhammad KC pada tahun 2021. Muhammad KC membuat berbagai video YouTube yang menghina ajaran agama tertentu, yaitu bisa dibilang Muslim. Ia dipidana karena melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang penyebaran kebencian berdasarkan SARA. Pada kasus ini, ia membuat sebuah video YouTube yang mengatakan bahwa saya mencintai Yesus, padahal pada saat itu dia beragama Islam. Selanjutnya pada kasus kelima yaitu kasus Dwi Hartanto pada tahun 2017. Dwi Hartanto ini mengaku sebagai ilmuwan hebat yang bekerja pada lembaga seperti NASA dan ESA. Padahal semua itu tidak benar meskipun tidak diprotes dan dihukum berat. Kasus ini jadi pelajaran soal penyebaran berita hoaks dan manipulasi berbagai informasi yang ada dalam dunia digital. Pada kasus keenam ini adalah kasus luar negeri yang terjadi pada Edward Snowden di Amerika Serikat pada tahun 2013. Edward Snowden membocorkan dokumen rahasia NSA yang menunjukkan pemerintah Amerika Serikat telah menyadap komunikasi rakyatnya. Ia dinyatakan membocorkan rahasia negara. Kasus ini membuka diskusi besar soal hak dan privasi versus keamanan nasional. Kasus yang ketujuh ada kasus Cambridge Analytica pada tahun 2018 antara Inggris dan Amerika Serikat. Data jutaan pengguna Facebook diambil tanpa izin untuk keperluan kampanye politik, termasuk kampanye Donald Trump. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan data pribadi dalam dunia digital. Pada kasus ke-8 yaitu kasus Julian Assange dan WikiLeaks pada tahun 2010 antara Australia dan Amerika Serikat. Julian Assange membocorkan dokumen diplomatik rahasia milik Amerika Serikat melalui situs WikiLeaks. Ia menghadapi tuntutan hukuman berat dan kasus ini menyoroti batasan antara kebebasan informasi dan keamanan sosial. Kasus ke-9 yaitu kasus WannaCry ransomware attack. Virus komputer WannaCry menyerang ribuan komputer lebih dari 150 negara. Virus ini mengunci data pengguna dan meminta tebusan untuk membentuk Bitcoin. Serangan ini mengingatkan dunia tentang pentingnya keamanan sistem digital. Lalu yang selanjutnya, kasus terakhir yaitu kasus Sony Pictures dihack pada tahun 2014 di Amerika Serikat. Sony Pictures mengalami serangan cyber besar-besaran, data internal perusahaan termasuk film yang belum dirilis, dicuri dan dibocorkan. Serangan ini dikaitkan dengan Korea Utara sebagai bentuk protes terhadap film The Interview yang dianggap menghina negaranya. Demikianlah 10 pelanggaran kasus UU ITE yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.